Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, jika sudah ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 295 bagian kedua, Boruto versus Ego Jubi. Setelah berbicara dengan Shikamaru, Boruto kemudian langsung bergegas menuju ke tempat Ego Jubi itu berada, untuk berhadapan secara langsung dengan mereka berempat. Jura mengatakan, "Boruto, aku tak punya urusan denganmu." Boruto dengan cepat langsung menyerang menggunakan pedangnya, namun berhasil ditangkis dengan mudah oleh Jura. Di sini akhirnya kita melihat kekuatan seperti apa yang digunakan Jura. Dirinya menggunakan tongkat panjang seperti yang pernah Ishiki gunakan sebelumnya. Seperti yang kita tahu, para Ego Jubi itu menjiplak baik dari segi fisik maupun kemampuan yang dimiliki setiap individu yang terperangkap dan menjadi pohon Shinju kemasan saset. Saat ini Ego Jubi hanya berjumlah 4 entitas saja, dan tidak menutup kemungkinan di masa depan mereka akan bertambah banyak. Jura sendiri masih belum diketahui menjiplak siapa, namun para fans berspekulasi jika dirinya menjiplak Jigen. Seperti yang kita lihat Jura dan Jigen memang sekilas memiliki penampilan yang serupa, namun sampai saat ini kita masih belum diberitahu secara pasti tubuh siapa yang dijiplak oleh Jura. Jika Hidari menjiplak Sasuke, Matsuri menjiplak Moegi, dan Bak yang menjiplak Bug, nah, mungkinkah jika Jura itu menjiplak Jigen memang benar adanya? Atau kalian punya pendapat lain siapakah yang dijiplak oleh Jura ini? Kembali ke pertempuran Boruto dan Ego Jubi, di sini Boruto sudah mulai tertekan karena para Ego Jubi bekerja sama untuk melawannya. Hidari menggunakan teknik elemen petirnya, Matsuri menggunakan teknik elemen tanahnya, sedangkan Bak diperlihatkan menggunakan teknik yang berbentuk rahang raksasa yang menyerupai tanaman karnivora, seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Boruto mulai mengalami kesulitan dalam melawan mereka semua. Seperti yang kita tahu, Boruto sebelumnya juga nyaris mereka kalahkan, namun berhasil kabur dengan teknik Dewa Guntur Terbang. Kali ini Boruto juga nyaris bernasib sama, dirinya terus terpojok oleh keempat entitas Ego Jubi itu. Boruto berkata, "Sialan, mereka berada di level yang berbeda." Di sini tiba-tiba terlihat sebuah ledakan besar. Boruto kebingungan dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba dari asap pekat itu, nampak Sarada dengan teknik Chidori yang masih aktif di tangannya. Ternyata itu adalah Sarada yang menyerang Ego Jubi dengan Chidorinya, dan memaksa mereka sedikit menjauh dari Boruto. Sarada berkata, "Apakah kamu baik-baik saja Boruto?" Boruto menjawab, "Ya, aku baik-baik saja, terima kasih Sarada." Di sisi lain, Sumire berlari menuju kantor Hokage untuk bergegas menemui Amado. Dirinya merasa jika Amado mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana cara untuk mengalahkan mereka. Sumire melihat beberapa shinobi mulai berjaga di sekitar desa, dan melihat beberapa bangunan hancur karena getaran hebat yang ditimbulkan dari keempat entitas Ego Jubi tersebut. Di kantor Hokage, Shikamaru dan Amado mulai berbincang serius. Amado diketahui memang paham betul mengenai seluk-beluk Otsutsuki, mulai dari siapa mereka, apa tujuan mereka, dan bagaimana cara mengalahkan mereka. Shikamaru berkata, "Apakah sudah bisa menganalisa mereka?" Amado menjawab, "Sabar Shikamaru, aku masih menganalisanya. Aku memperkirakan mereka mendapatkan kekuatan dari cakra setiap individu yang mereka serap." Amado juga menambahkan, "Mereka terlihat aneh tak seperti Sumeaka yang biasa, mereka seperti tidak lagi didorong oleh naluri untuk mengkonsumsi cakra dan lebih tertarik untuk memuaskan rasa ingin tahu baru mereka." Shikamaru berkata, "Sungguh lawan yang menyebalkan." Amado kembali berbicara, "Jika mereka merupakan bagian dari pohon Shinju seharusnya mereka kesini untuk mencari Boruto atau Kawaki, karena sejatinya mereka juga mengkonsumsi Otsutsuki untuk menghasilkan buah pohon Shinju yang sempurna." Shikamaru kembali berkata, "Di kala genting seperti ini, di mana Kawaki?" Seperti yang kita tahu, Kawaki yang sebelumnya tumbang sudah mulai sadar dan cepat bergegas menuju tempat para Ego Jubi itu berada. Adegan kembali ke Boruto dan Sarada. Di sana untuk pertama kalinya Sarada melihat Ego Jubi. Tiba-tiba, "Papa," ucap Sarada lirih.
Akhirnya Sarada melihat wajah papanya setelah 3 tahun tidak bertemu, namun bukan papa asli, melainkan Ego Jubi yang menjiplak Sasuke, dan menyebut dirinya sebagai Hidari. Sarada bertanya pada Boruto, siapa dia? Dia terlihat seperti papaku? Boruto menjawab, yaitulah Ego Jubi yang menyerupai paman Sasuke. Mereka menyerap segala bentuk yang dimiliki oleh paman Sasuke yang sedang terperangkap. Hidari yang melihat Sarada langsung mencoba untuk menyerangnya menggunakan teknik perpindahan tanda cakar. Dirinya tiba-tiba sudah muncul di belakang Sarada dan bersiap untuk menyerangnya. Namun, dengan sigap Boruto menghalaunya dengan pedangnya, dan berkata, hati-hati Sarada. Mereka bisa berpindah tempat seperti yang kau lakukan. Kembali ke kantor Hokage, Amado melanjutkan analisanya, jika mereka mengincar Kawaki, kita harus cepat untuk melindunginya. Karena, kita tahu jika anak Amado, Akebi, datanya berada dalam karma Kawaki, jadi sebisa mungkin dia harus melindungi Kawaki, agar anaknya bisa bangkit lagi melalui karma Kawaki. Tiba-tiba ada yang memanggil Shikamaru. Shikamaru menjawab, oh Kawaki, dari mana saja dirimu? Kawaki berkata, sialan Mitsuki itu membuatku tak sadarkan diri, aku saat ini sedang menuju ke tempat entitas aneh tersebut. Shikamaru kembali bertanya kepada Kawaki, Kawaki apakah kamu mengetahui apa tujuan mereka datang ke Konoha? Di sini Kawaki diam sejenak, dia mengingat perbincangannya dengan Eida. Eida mengatakan, jika mereka juga mengincar Naruto, dan tak mungkin rasanya bahwa kau akan mengatakan tujuan mereka secara langsung kepada Shikamaru, karena yang mereka ketahui saat ini adalah Tuan Hokage Naruto sudah mati karena ulah Boruto. Kawaki tak menyangka hal tersebut akan serumit ini. Akhirnya Kawaki menjawab, sudah pasti mereka mengincar Boruto, kau tahu kan saat ini Boruto berada di desa, dia sengaja membawa entitas aneh tersebut ke desa untuk menghancurkan kita semua, dasar licik Boruto itu. Shikamaru yang mendengar jawaban Kawaki merasa kaget dan juga bingung. Dirinya kemudian bertanya pada Eida, hei Eida, apakah benar yang dikatakan Kawaki? Eida pun menjawabnya, ya benar, itu memang tujuan Boruto. Di sini Eida tentu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, karena hal tersebut tentu akan mengacaukan teknik pemutar balikan realita miliknya. Fakta jika mereka mengincar Naruto belum bisa mereka ungkap saat ini. Kembali lagi ke Boruto dan Sarada. Sarada bertanya, Boruto apakah kau tahu cara mengalahkan mereka? Boruto menjawab, aku tidak tahu. Sarada kembali bertanya, apakah kalau kita membunuhnya akan membunuh papa juga? Boruto kembali menjawab, tenang Sarada, kita coba analisa terlebih dahulu. Memang di sini masih menjadi tanda tanya besar, apakah ketika para Ego Jubi tersebut terbunuh, akan membunuh juga mereka yang terjebak di pohon Shinju tersebut. Jika benar demikian, akan sangat susah untuk mengalahkan mereka semua. Tantangan semakin sulit dihadapi Boruto dan desa Konoha, di tengah gempuran Ego Jubi, dan cara mengalahkan mereka yang masih menjadi tanda tanya besar, membuat beban pundak Boruto semakin berat. Apa yang harus dilakukan Boruto? Terima kasih telah menonton Boruto episode 295 bagian kedua, Boruto versus Ego Jubi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.